ketika tidur, Sinta ini dimimpiin salah satu sosok yang memang sosok ini nggak begitu menyeramkan, tapi di mimpinya ini benar-benar aneh dan seperti nyata, yang dimana ketika dia ini kayak ketemu sama salah satu orang pendaki, tapi lama-kelamaan pendaki ini jadi berubah wujudnya ya, jadi sosok yang nyeremin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang percintaan Ilham yang kalian pasti bikin penasaran kan. Dan buat kalian yang penasaran sama ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual dulu ya guys ya. Kita sebat but. Jangan lupa ngopi. Nih buat kalian-kalian ya. Sebenarnya sekarang gue lagi jadi banyak lagi yang komen-komen tentang, "Bang, kok lu ngomongnya lu gua dan sebagainya gitu." Ya memang cara penyampaian gue itu kayak gini cuy. Maksud gue, ya lu suka silakan tonton, tapi kalau misalkan yang nonton anak kecil ya tolong diawasi gitu kan. Ya sekalipun gue omongan gue lemah lembut tuh pasti ada yang suka dan gak suka gitu. Tapi ya gue ngomong kayak gini dengan membawakan cerita seperti ini karena gue pengen beda aja daripada konten-konten yang lain yang soal seputaran horor gitu kan. Kalau orang kan baca skrip, melalui skrip dan sebagainya. Nah kalau gue ya penyampaiannya gue tetap ngafal, terus ya melakukannya dengan cara gaya bahasa gue sendiri gitu. Jadi kalau perkara ada omongan gue yang gak sopan, mungkin kalau ada nama tokoh orang tua, lu gua gitu. Karena memang ya udah kayak gitu aja, mengalir dengan apa adanya dan beda dari orang lain aja gitu cuy. Dan oke lah, begitu aja lah ya. Dan oke, kita bakal lanjut ke cerita si Ilham. Nah, si Ilham ini kemarin nih yang buat ngikutin cerita Jaya dan kawan-kawan udah pasti ngikutin gitu kan. Nah, sekarang kan kemarin udah ada cerita yang dimana Ilham ini lagi PDKT nih, atau lagi minta tolong ke si Jaya gimana caranya buat deket sama cewek. Sebetulnya Ilham ini dibilang kenal-kenal, tapi bingung mau PDKT itu kayak gimana gitu kan. Karena dia nggak punya bakat ya. Sebenarnya kalau PDKT kan ya kenalan, jalan dan sebagainya. Nah sedangkan Ilham ini kayak ngerasa canggung dan mati kutu aja gitu kalau di depan cewek. Apalagi ini adalah cewek yang memang si Ilham ini suka gitu kan. Nah sampai akhirnya si Jaya ini agak kepusingan. Jadi kayak ya udah dah gimana nanti aja gitu kan. Sampai akhirnya ngatur jadwal yang dimana pada umumnya anak muda atau anak remaja lah. Dan disitu pun Jaya sempat izin ke si istrinya gitu kan, yang dimana takutnya nanti salah paham gitu. Tapi istrinya mah ngerti-ngerti aja. Nah yang dimana Jaya ini kayak ngajak nonton, tapi bertiga doang nih kan, bertiga doang. Jadi Jaya, Ilham sama si cewek ini. Ya kita sebut aja si cewek ini namanya Sinta lah ya. Cewek ini namanya Sinta gitu kan. Akhirnya mereka ketemuan di salah satu mall gitu kan. Nah ketika ketemuan di salah satu mall ini mereka nonton gitu kan. Ya Jaya sebagai temen gitu kan, gak mungkin kalau udah buka obrolan terus nimbrung dengan asiknya gitu kan. Harus ngasih space yang dimana mereka untuk bisa berdua nih cuy. Nah di situ tuh kayak Jaya tuh agak ngerendeng sendiri. Udah mah gua kasih
jeda gitu kan buat saling pengenalan diri atau ngobrol-ngobrol. Tapi bocahnya pada cuek-cuekan baik, ngomong juga udah kayak lagi harga naik gitu kan. Pokoknya kayak iya ngomong seperlu-perlunya, oh iya udah makan belum, kayak gitu-gitu doang cuy. Dan di sisi lain juga giliran udah nyambung gitu, mereka ngobrol panjang, gue juga ngenes ngeliatin orang pacaran gitu kan. Dalam hati si Jaya tuh kayak serba salah cuy. Nggak dipantau tapi dimintain tolong, dipantau tapi kesel. Jaya tuh cuman bisa ngeluh doang. Nah sampai akhirnya ada satu kejadian yang dimana ketika mereka lagi asik jalan-jalan di mall ini, Ilham ini kayak izin pamit dulu entah kemana gitu lah. Gue mau beli sesuatu, dia bilang gitu kan. Nah di sini tuh Sinta sama Jaya ini sempat ngobrol yang dimana Sinta juga ternyata tertarik dengan si Ilham ini. Nah karena kenapa bisa dibilang tertarik, Sinta ini sempat nanya bahwa Ilham ini punya hobi naik gunung ya, atau suka berkegiatan alam ya gitu kan. Jaya ini manggut-manggut aja di situ kayak mengiyakan lah, yang pada intinya Sinta ini nanya tentang hobi dan kesukaan dari si Ilham ini. Nah dari situlah si Jaya ini berasumsi bahwa Sinta juga punya ketertarikan sama si Ilham gitu kan. Sampai mereka ngobrol panjang dan ternyata Sinta ini adalah salah satu cewek yang dimana dia nggak pernah main ke alam kecuali ke pantai gitu kan. Dari situ pun Sinta pun menawarkan diri, coba dong ajak sekali-kali buat naik gunung. Nah ada jalan lagi nih, tapi di sisi lain kalau misalkan harus naik gunung cuman bertiga doang, dia agak setuju. Dalam hatinya si Jaya itu ya. Jadi kalau memang nextnya akan ada naik gunung, ya dimungkinkan mau nggak mau Jaya ini kayak minta ke si Ilham buat ngajak yang lainnya juga, biar si Jaya ini nggak mati kutu gitu kan. Singkat cerita Ilham ini datang lah, akhirnya mereka ngobrol panjang lebar. Dan sebelum si Ilham datang, Sinta ini kayak udah ya jangan bilang-bilang gini-gini, tapi kalau misalkan ada agenda naik gunung tolong kabarin dong dan tolong ajak gitu kan. Tenang masalah biaya dan sebagainya biar nanti gampang gitu kan. Ya sebetulnya Jaya senang kan kalau masalah ngedenger duit. Tapi Jaya yang sekarang yang udah nikah kan, duitnya iya bisa dikatakan udah nggak seperti dulu. Jadi agak santai lah, walaupun harus matung pun cincai lah gitu kan. Apalagi Jaya udah dapet pasangan, iya bisa dikatakan cewek kaya raya gitu. Nah setelah dari obrolan panjang itu mereka bubaran, yang dimana Sinta pulang ke rumahnya, terus Jaya sama Ilham ngobrol-ngobrol. Di situ Ilham ngasih tahu bahwa sebelumnya Sinta ini tertarik atau pengen nyobain ngerasain naik gunung. Sedangkan Ilham cuma ngedengerin doang tanpa ada omongan sama sekali gitu kan. Jadi Ham, tuh cewek pengen naik gunung, tadi dia ngobrol gitu kan. Lu mau gua ajak naik gunung apa enggak nih? Ini kesempatan gitu kan. Si Ilham itu cuman ambil kayak diem, pelengok gitu kan. Dalam hati si Jaya, lu ngadepin demit mah bisa, ngadepin cewek kayak orang PA gitu kan. Woi, gua nanya, lu bukan nyautin. Oh, lu lagi nanya lah, gua kan dengerin lu ngobrol doang. Terus gua harus gimana? Ya gimana? Mau ditaikin ke gunung apa kagak nih? Mau diangkut apa kagak? Aduh, bawa apa kagak ya? Bawa apa kagak? Ya udah deh, kita agendain. Tapi ya udah kan lu tahu. Nah, ketika lagi mau ngomong yang dimana si Ilham ini nggak mau bawa yang lain, justru Jaya ini bilang, gua gak mau tahu. Pokoknya harus kita bawa tim. Ya setidaknya bawa-bawa bini gua, kayak gua nggak mau yang namanya kayak kambing conge nih. Mantauin lu orang pacaran, gua aja udah gedek banget nih ngeliatin lu. Lu mah ya udah tenang aja sih, bawa anak-anak aja biar rame. Lagian kalau misalkan masalah di tenda, lu mau tenda berdua juga gak apa-apa. Tiba-tiba dikeplak gitu kan kepalanya si Jaya, enak aja lu. Emang gua cowok apaan gitu kan, kata si Ilham. Ya Ilham tuh kayak sambil bercanda-bercanda. Singkat cerita mereka pulang lah setelah dari obrolan itu. Nah dari situ pun si Jaya ini langsung ngampir atau main ke teman-temannya, dan dia juga sempat ngasih tahu ke si istrinya gitu kan. Tapi istrinya ini kayak nggak bisa lah kalau untuk naik gunung karena kan memang lagi
mau program hamil gitu kan, yang dimana ya nggak boleh capek-capean, ya takutnya kenapa-napa gitu, jadi kayak full istirahat aja. Dan di situ pun beberapa teman-temannya kayak Joni, terus ada Engkus, ya mereka sih setuju-setuju aja selama jadwal pendakian itu memang nggak bentrok dengan kerjaan mereka. Tapi mereka pun akan mengusahakan gak apa-apa dah gue harus bolos kerja gitu. Apalagi ngelihat ini tuh ya permintaan dari salah satu sahabat mereka gitu kan. Jadi kayak wah udah kesenangan nih, wih ada yang mau kawin lagi gitu kan. Kapan lagi ngelihat si Ilham deket sama cewek, karena sejauh mereka kenal jarang banget yang namanya Ilham ini deket sama cewek. Dan tadinya juga Jaya mau ngumpetin rahasia tersebut, cuman diumpetin juga percuma, nantinya ujung-ujungnya bakal tahu dan malah nanti ada salah paham gitu kan. Tapi Jaya ini juga amanat ke kedua temennya ini supaya nggak terlalu rewel, nggak terlalu bawel. Ya kalian cukup tahu aja, dan kita mah selaku pengawal si Ilham pada saat mau PDKT-an gitu kan. Nah, setelah mereka ngobrol panjang lebar dan ngajak beberapa temennya, akhirnya diputusin lah nyari tanggal yang sesuai, ya tentang mereka bisa liburnya, terus ngasih tahu juga ke Sinta ini cuy. Nah, setelah udah dikasih tahu kan, karena Sinta juga sebenarnya sungkan atau nggak enak untuk minta tolong ke Ilham, akhirnya minta tolong lah ke si Jaya. Yang justru di situ kayak Jaya tuh ngerasa nggak enak, tapi Ilham juga ya udahlah nggak apa-apa. Dan Ilham jadi Jaya ini ketika dimintain tolong sama si Sinta ini kayak ya udah nggak apa-apa, mungkin dia masih malu dan sebagainya. Ya udahlah, Jaya itu nurut-nurut gitu kan. Tapi ketika dimintain tolong itu juga si bini si Jaya ini dibawa cuy, karena ngerasa nggak enak. Nah, permintaan tolongnya itu adalah ya beli perlengkapan dan sebagainya gitu kan. Dan ya Sinta juga dikenalin gitu kan, nih bini gua dan sebagainya gitu. Akhirnya setelah belanja-belanja, mereka akhirnya kumpul di salah satu titik yang dimana itu tuh mereka ngobrolin tentang mau gunung mana yang mereka akan tuju. Sampai akhirnya mereka kumpul tuh di rumahnya si Ilham. Tapi sebelum semuanya kumpul di situ cuman ada Ilham, terus ada Jaya, ada Joni. Jadi mereka ngobrol bertiga dulu nih. Kedua orang yang lain tuh belum ada gitu kan. Mereka tuh ngobrol panjang lebar mutusin buat kayaknya ke gunung mana gitu kan. Karena Gunung Jawa Barat bosen. Gimana kalau kita naik Sindoro ya? Dia bilang gitu kan. Gue punya salah satu jalur yang dimana jalur itu masih asri banget. Di situ anak-anak yang lain udah kayak ngerasa nggak setuju. Ham, gue tahu Ham, otak lu ini otak sesat. Gue sih nggak ada masalah kalau lu naiknya sama kita doang. Nah ini kan lu bawa cewek nih. Kalau lu bawa jalur yang sesat, gue takutnya itu cewek kenapa-napa, malah kapok dan nanti lah ribet banget yang mau naik gunung doang. Udahlah tenang. Perkara dia nanti kapok atau enggak, dan kalau memang dia nggak suka pun itu urusan belakangan lah. Yang penting gue pengen nyobain jalur ini. Emang lu udah pernah sebelumnya ke jalur tersebut? Kata si Jaya dan Joni. Belum sih, baru denger doang, dia bilang gitu kan. Ini tuh salah satu jalur yang dimana jalurnya itu jalur lama dan memang nggak terurus. Dan menurut berita pun jalur ini kayak udah diilegalin gitu kan. Jadi kayak udah nggak ada simaksi dan sebagainya. Kalau mau naik jalur situ pun harus melalui perkampungan, jadi kayak RT atau RW doang gitu kan. Nah dari situ pun Jaya cuman garuk-garuk kepala yang dimana kayak ya sudahlah, kita ngikut-ngikut aja John. Ya udah kalau udah diputusin ke Gunung Sindoro. Cuman tarik napas doang tuh mereka bertiga. Dan karena udah diputusin akhirnya mereka santai-santai. Nah ketika mereka santai-santai ini akhirnya datanglah full tim kelompok mereka. Dan di situ pun ada si Sinta juga. Akhirnya mereka ngobrol panjang lebar tentang ngebahas pendakian. Sedangkan Engkus pada saat itu belum tahu jalur mana yang akan dipilih, walaupun udah tahu gunungnya itu adalah Gunung Sindoro. Tapi ya udahlah, selama full tim harusnya kata si Engkus tuh aman terkendali gitu kan. Apalagi ada Pawang Jin, ada Koki, ada Porter dan sebagainya. Udahlah pokoknya aman semua. Di situ pun akhirnya mereka ngobrol panjang lebar, bahkan
Di situ pun sempat Sinta juga jadi kayak udah deket aja nih sama tim si Jaya dan kawan-kawan ini, termasuk sama si Ilham. Di situ pun akhirnya setelah ngobrol panjang lebar, mereka bubaran lah ke rumah masing-masing. Ketika udah bubaran ke rumah masing-masing, singkat ceritanya sampailah di hari H ketika mau berangkat dari rumah mereka ke salah satu jalur pendakian Gunung Sindoro. Singkat cerita mereka berangkat, di situ pun gak ada yang namanya kendala apapun, kejadian apapun dan hal yang aneh-aneh. Tapi sempat Sinta ini di perjalanan itu bilang katanya di gunung itu serem dan bahkan banyak setan. Di situ pun Jaya mencairkan suasana, udah tenang, nggak usah takut sama yang namanya setan, tenang. Dan di situ pun Joni kayak nimbalin nih, ada pawang demit sambil nepuk pundak dari si Jaya. Nih ada pawang demit, liatin mukanya aja jauh lebih parah daripada demit. Ya kali demit mau atau gangguin mereka, udah tenang aja. Akhirnya kayak mereka tuh jadi bercanda-bercanda. Dan di situ pun Ilham sempat ngasih saran bahwa jangan terlalu takut sama yang namanya setan. Selama iman kita kuat, ya setan juga gak akan berani. Dan memang Sinta ini adalah tipikal cewek yang soleha cuy, bukan solehot ya. Yang pada intinya sholat 5 waktunya gak pernah ketinggalan. Itu yang bikin si Ilham ini kelepek-kelepek, yang dimana ibadahnya juga wah ketol banget gitu kan. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dan singkat cerita sampailah di salah satu desa. Nah ketika sampai di salah satu desa ini, entah dari mana Ilham itu kayak mungkin udah dapat info link dan dari beberapa teman-temannya gitu kan. Akhirnya kayak ngunjungin ke beberapa orang untuk minta izin gitu kan. Nah setelah turun dan si teman-temannya ini kayak stay di salah satu warung, Ilham ini nyamperin salah satu temennya dan kayak ada sebuah obrolan yang ABCD entah apa pada saat itu. Ya udah tuh dibawalah mereka ke salah satu rumah. Di situ pun mereka istirahat. Nah di hari pertama ini sebenarnya mereka nggak langsung mendaki cuy. Jadi mereka ini full istirahat, nggak yang namanya kayak biasanya nyampe istirahat sejam 2 jam langsung berangkat gitu. Karena tahu takutnya si Sinta ini itu tuh takut kaget gitu kan. Jadi kayak istirahatnya itu wajib cukup banget, tidurnya harus cukup banget biar nggak ada kendala ketika di pendakian. Jadi ya mereka pun karena emang udah tahu estimasinya, jadi kayak udahlah santai aja gitu kan. 1 hari telah berlalu di desa tersebut. Singkatnya keesokan harinya mereka itu mulai trekking itu sekitaran jam 7 pagi. Akhirnya mereka mulai trekking dan dipandu sama salah satu warga atau teman dari si Ilham ini untuk sampai batas vegetasi hutan. Nah ketika udah sampai di batas vegetasi hutan, si Ilham ini kayak diarahin atau tolong inget-inget jalurnya, karena jalur ini bisa dikatakan sekarang udah mulai ketutup. Mungkin di awal-awalan jalurnya itu bisa dibilang kayak iya masih kelihatan lah, tapi kalau untuk udah sampai ke atas itu bisa dikatakan pasti jalurnya akan ketutup sama ilalang. Ilham pun manggut tanda ngerti pada saat itu. Akhirnya mereka jalan tuh setelah diantar sampai batas vegetasi. Di awal perjalanan ini jadi kondisinya adalah Ilham seperti biasa leader, di belakangnya ada Joni, di tengahnya si cewek tersebut Sinta, terus disusul Engkus sama si Jaya nih cuy. Akhirnya mereka kayak ngobrol-ngobrol dan kelihatan di situ juga si Sinta sangat menikmati banget. Tapi Sinta ini nggak seperti kayak cewek yang pekaan gitu, jadi kayak happy aja. Dan bawaan mereka juga gara-gara kejadian tersebut jadi kayak ya udah gue juga happy gitu kan. Dan akhirnya mereka sampailah di salah satu tempat atau kita sebut aja pos 1 gitu kan. Sampai di pos 1 mereka istirahat, mereka nyemil-nyemil dan Jaya juga langsung nanya ini. Yang seharusnya kan ini jadi kerjaan si Ilham kan, tapi kenapa harusnya yang harusnya jadi kerjaan si Ilham yang selalu ngajak ngobrol jadi sekarang tuh si Jaya. Tapi Ilham tuh kayak masa bodoh lah, itu kan udah tugas lu, gimana caranya? Ya gue pengen PDKT tapi gue bingung gitu kan. Di situ pun Jaya cuman geleng-geleng kepala doang. Sempat ditegur sama si Joni.
Ini yang PDKT lu apa si Ilham sih? Apa lu mau jadi punya bini dua gitu kan? Enak baik punya bini dua. Satu aja udah kagak keurus, udah ribet gitu kan. Apalagi dua, pala gue mau meledak, dia bilang. Ya, jadi ini tipikal cowok-cowok setia dan cukup dengan satu cewek lah cuy ya gitu kan. Akhirnya mereka kok ngobrol panjang lebar, istirahat di situ juga lumayan cukup lama, dan sampai akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Yang kita tahu seharusnya untuk Gunung Sindoro ini dari pos atau dari bawah, dari base camp itu biasanya kan buat sampai di area camp itu sampai pos 3 rata-rata kebanyakannya ya. Untuk Gunung Jawa Tengah beberapa gunung pun kayak 1-3 itu area camp biasanya kayak gitu. Nah tapi kali ini ternyata area campnya itu melebihi dari pos 3 seperti jalur Keledung, Ngalang-Ngalang Sewu, jadi lumayan agak jauh. Jadi mereka tuh ngelewatin per posnya ya, jalurnya karena memang agak ketutup juga, agak ngerabat, aku nyasar juga si Ilham gitu kan. Jadi mereka itu lumayan cukup ngaret, yang dimana ketika sampai di pos 3 Bayangan mereka itu sempat istirahat. Dan di situ pun Jaya sempat nanya atau negor, ini kagak nyasar kan Ham? Dia bilang gitu kan. Enggak, tenang aja. Lagian juga memang jalur ini lumayan cukup tinggi untuk area campnya. Dan nanti lu semua pada tahu kenapa alasannya gue milih jalur ini. Ya di situ pun Jaya cuma manggut-manggut doang. Tapi Jaya ngingetin lagi, hati-hati nih kita bawa anak orang gitu kan. Biasa juga lu pada yang pada nyusahin, bukan orang lain. Ya itu cuma melengos doang sambil ngelanjutin ngopinya. Nah di sini pun siapa Sinta ini kayak izin, aku mau pipis di mana ya gitu kan. Akhirnya Jaya langsung bangun, yaudah yuk dianterin. Akhirnya dianterin tuh kan di salah satu semak. Nah ketika udah di semak itu kayak yaudah ya ditinggal ya. Lagian juga masih terang kok. Kondisi pada saat itu sekitaran jam 4 nih cuy. Ya bisa dikatakan itu lumayan cukup ngaret ya, lumayan cukup lama. Sampai akhirnya ketika udah ngaret, udah perjalanan mereka ngaret gitu kan, jadi istirahat juga harus dibikin lama. Nah si Sinta ini pipis dan udah selesai dong. Udah selesai dia bangun. Tapi di situ tuh kayak ada entah apa yang dilihat sama Sinta. Tapi dia tuh kayak seolah ngeliat sesuatu yang dimana ada barang yang dijatuhin. Jadi kayak ngeliat orang mungkin. Tapi ada yang dijatuhin gitu kan. Diambil ketika mau dikasihin, tiba-tiba orang tersebut itu nggak ada gitu kan. Kayak apaan ya. Tapi barangnya ini bagus gitu kan. Sampai akhirnya ya udah deh dikantongin tanpa bilang ke tim yang lainnya pada saat itu. Akhirnya mereka setelah ini yaudah yuk kita lanjut lagi lah mereka. Dan singkat cerita sekitaran jam 5 mereka sampailah di area camp. Yang ternyata ketika mereka sampai di area camp itu tuh ada satu tenda. Di situ pun Jaya sempat heran dan bingung, yang gimana bukannya jalur ini nggak pernah dilewatin sama pendaki lain. Ya mungkin ada, tapi kan yang ketika mereka naik gunung tersebut itu yang dimana hari weekday jarang banget ada pendaki lah, apalagi dengan jalur-jalur yang seperti ini gitu kan. Akhirnya Jaya ini kayak Noel ke Ilham, Ham, itu tenda manusia bukan? Tenda gaib lagi. Sejak kapan tenda gaib bermerek begitu? Udah biarin baik. Udahlah, itu beneran kok manusia. Gue bukan masalah takut nih, tapi gue khawatir sama si Sinta. Iya, lu tahu sendiri kan namanya cewek. Sama hal yang begituan, ya syukur-syukur kalau Sinta berani. Kalau misalkan dia penakut kan ribet juga. Kan bukan masalah takutnya, tapi yang kita takutin adalah kepanikan ketika misalkan Sinta bisa ngelihat sosok setan. Ya udah gampang. Lagian juga gue tadi udah ngawasin kok. Si Ilham ini bilang, gue udah ngawasin bahwa pendakian kita kali ini harusnya sih aman. Ya walaupun ada beberapa yang memang gue bikin agak risih, tapi harusnya nggak akan kenapa-napa. Ya udah. Setelah dari obrolan Ilham itu, akhirnya mereka mendirikan tenda dan ngebagi tugas masing-masing pada saat itu kan. Udah jadi nih tenda, yang dimana pada saat itu Sinta ini dikasih tenda satu. Ya bisa dikatakan ya nggak bakalan ada yang tidur bareng juga sama si Sinta. Tapi
ada tapinya, yang dimana kalau satu orang di dalam, apalagi ini pendaki pemula, udah pasti mereka harus ngeronda nih. Dan otak mereka udah kayak, aduh udah PR lagi aja nih. Engkus, Joni, Jaya udah saling tatap-tatapan. Sedangkan Ilham cuma melotot ke mereka bertiga. Kagak usah komplain, kita gantian aja ya. Di situ pun Sinta kayak ngerasa nggak ngerti kan, sampai akhirnya ada apaan sih. Enggak kok, nggak apa-apa, udah. Nih cobain masakan di gunung tapi yang bikin cowok gitu kan. Akhirnya mereka masak-masak dan singkat ceritanya masakan itu udah jadi. Akhirnya mereka makan pada saat itu. Dan nggak lupa juga mereka itu ambil ibadah ya, kayak sholat dan sebagainya. Nah singkat ceritanya malam pun tiba cuy, sekitaran jam 8. Yang dimana ketika jam 8 ini akhirnya Sinta ini memutuskan buat istirahat. Karena kan besok harus summit pagi dan itu pun disuruh sama tim yang lain untuk istirahat. Akhirnya tidur lah. Si Sinta ini masuk ke dalam tenda, sedangkan mereka berempat itu masih ngobrol panjang lebar gitu kan. Nah si orang 4 ini itu tuh kayak ngobrol yang dimana yang gosip lah. Tenda aku sebelah kok nggak kelihatan pendakinya, kemana ya? Mereka tuh kayak ngobrol nggak jelas gitu kan. Gak tahu, mungkin tidur kali, atau mungkin mereka belum turun summit. Bodo amat lah kata Ilham tuh, udah biarin aja. Kita nggak usah kepo dengan kehidupan orang gitu kan. Udah, lagi juga kan itu tiba-tiba tendanya nyala juga gitu, yang dimana udah pasti ada manusianya. Ya mungkin mereka males keluar atau emang lagi pengen istirahat supaya besok pas summit fit gitu kan. Ya udah tuh kayak ngegosip, ngegibah, dan nggak berani ngomongin si Sinta yang sebenarnya mulut dari kedua temennya yang lain itu udah gatel. Tapi ya udahlah, nanti nggak enak, takutnya si Sinta belum tidur dan nanti malah ngedengar gitu kan. Nah si Sinta ketika mau tidur ini cuy, dia tuh kayak akhirnya gue mau tidur gitu kan. Nah baru sadar ketika mau ngebalik gitu kan, dia tuh ada ganjelan di salah satu saku yang ada di celananya, yang dimana itu adalah barang yang ditemuin sebelumnya. Di situ pun kayak aduh iya, tapi semoga ketemu deh. Apa jangan-jangan barang ini adalah barang dari salah satu tenda yang sampingan sama mereka gitu kan. Ya udah deh, besok aku bakalan bilang sama anak-anak yang lain bahwa nemuin barang tersebut. Nah ketika dia mau masukin atau naro barang tersebut, tiba-tiba ada kayak panggilan nama Sinta, yang dimana ketika iya kenapa Sinta belum tidur kok. Di situ pun anak-anak yang di luar itu kayak ngerasa kaget kan dan heran. Sinta ngapain gitu kan. Jadi mereka kayak miskom gitu cuy, kirain kayak nggak apa-apa. Jadi kayak iya udah gitu, mungkin kayak nanya udah tidur apa belum. Jadi kayak ya udahlah gitu kan. Akhirnya Sinta ini tidur lah. Nah ketika tidur, Sinta ini dimimpiin salah satu sosok yang memang sosok ini nggak begitu menyeramkan, tapi di mimpinya ini benar-benar aneh dan seperti nyata, yang dimana ketika dia ini kayak ketemu sama salah satu orang pendaki, tapi lama-kelamaan pendaki ini jadi berubah wujudnya ya, jadi sosok yang nyeremin. Dan karena memang sosoknya yang nyeremin ini cuy, Sinta ini langsung kabur, yang dimana lari sekencang-kencangnya. Nah dari mimpi lari ini cuy, seolah kayak ketika bangun dan sadar itu tuh nafasnya kayak ngos-ngosan juga gitu. Jadi mimpinya itu seolah kayak nyata gitu kan. Nah ketika merasa bahwa mimpinya itu nyata, Sinta ini cuma bisa istighfar doang, astagfirullahaladzim, terus-terusan zikir gitu kan. Sedangkan di luar kayak udah sepi, yang padahal di luar itu masih ada beberapa temennya. Nah kebetulan pada saat itu yang jaga di awal adalah Jaya sama si Joni. Mereka itu lagi asik-asik ngobrol dan ngedadak kayak ngeliat siluet dari tenda Sinta gitu kan. Dah kebangun tuh bocah, kenapa ya? Tapi ya udahlah biarin aja, mungkin lagi mendusin gitu kan. Dan Jaya ini kayak bilang, enak ya pendakian sekarang, nggak ada demit nih. Joni ini kayak ngeplak palanya, lu kagak usah ngomong kayak begitu. Nanti selesai dia omongin, giliran muncul lu baru tahu rasa gitu kan. Nah ketika lagi ngobrol kayak gitu, itu bener aja cuy, yang awalnya siluet itu cuma satu orang, seharusnya
Jadi kalau tenda kan kalian udah pernah lihat tuh, kalau tenda muncul lampu gitu kan, ada satu orang ya satu orang doang. Tapi ini tiba-tiba yang awalnya siluetnya cuma satu nih di dalam, jadi ada dua, seolah mereka lagi duduk di kayak saling ada pada, nggak saling ada pada depan, jadi kayak maju beruntun gitu aja gitu kan. Di situ pun jadi kayak, John, tadi siluetnya ada satu kan, kok bisa jadi ada dua? Si John itu langsung ngebringkak bulu kuduk dong, kayak, kan gua kata apa, lu sih ngomongin demit, udah kalau anteng mah anteng baik, tapi itu gimana bisa ada dua? Mereka itu kayak ngerasa heran dan kaget. Tapi di sisi lain kalau harus manggil, dia ngerasa nggak enak, takutnya ngeganggu istirahat dan malah nanti panik gitu kan. Jadi kayak ngediemin aja nih. Dan Jaya ini kayak bilang, udahlah biarin aja, lagian si Sinta kan kagak bangun nih, selama Sinta kagak keluar tenda harusnya aman. Jadi ya udah biarin aja, itu siluet mau ngejedok di situ kagak apa-apa dah, yang penting jangan bikin panik si Sinta gitu kan, kita perhatiin aja. Nah akhirnya mereka merhatiin, lambat laun siluet itu seolah kayak ngerebah nih, kayak tiduran tapi barengan lagi dua siluet itu kayak rebah. Di situ pun kayak, apa jangan-jangan di dalam ada demit ya? Gue mau cek, tapi nggak enak kalau nggak gue cek, tapi gue penasaran. Johnny kayak bilang, udah kagak usah sok berani, udah kita ngejerok aja di sini. Lagian kagak ada teriakan dari si Sinta, udah biarin aja, kita santai-santai di sini ngopi lah. Nah ini mereka ngopi tuh, mereka nyeduh kopi, dan ternyata ketika mereka lagi asik nyeduh kopi, tiba-tiba kedengeran suara gaduh. Yang bukan lain itu adalah gaduh dari tenda lain, dari salah satu tenda nih cuy. Nah gaduhnya ini kayak tenda ini digoyang-goyangin gitu cuy, tapi nggak ada suara minta tolong, nggak ada suara yang lain-lainnya, itu beneran nggak ada sama sekali. Jadi kayak tendanya goyang aja gitu. Mereka kan berdua kayak ngeliatin, anjir kok bisa itu tenda gitu kan goyang. Sedangkan mereka saling pegang-pegangan tanpa mereka sadar nih, itu apa ya? Nah, ketika lagi mereka merhatiin bahwa tenda-tenda itu goyang, ternyata dari tenda Sinta itu seolah kayak ada yang terbang cuy. Tapi mereka kayak nggak begitu ngeh, jadi kayak udah terbang baru mereka, apaan tuh? Kayaknya ada yang aneh dari tenda ini gitu kan. Di situ pun kayak, aduh kok makin kesini makin merinding. Dan suasana seketika di area camp mereka yang awalnya itu normal, santai, bikin rileks, itu tuh jadi seolah kayak mencekam banget. Bahkan si Johnny pun sempet ngeliat beberapa tatapan mata yang sedang memperhatikan ke arah mereka. Ya pada saat itu pun Johnny nggak bisa berasumsi ya ke mereka atau ke tenda sebelah. Dan di tenda sebelah sebenarnya ada kejadian apa? Cerita ini pun selesai di part 1 dan bakal gue lanjut lagi di part 2-nya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.